Sebelum Adam ada, yang ngelola siapa? Tapi kita belajar dari ayat. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'. Bagaimana cara menjelaskan kepada kawan non-muslim, kepada ateis, kawan non-muslim pada ateis tentang adanya penciptaan? Jadi nggak bisa dijelaskan dengan ayat karena mereka nggak beriman, nggak percaya kepada ayat, nggak percaya kepada dalil nakli. Maka ada dalil yang kedua, yaitu dalil akli. Nah itu ya, dalil akal, berpikir rasional, filosofis. Nah itulah dalil akli. Adanya bumi ini, bumi bukti adanya Tuhan. Yang buta ya, mata hatinya jeng 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 gitu ya. Nah, jadi Oma Irama itu mengajarkan kita supaya kita berpikir rasional. Bumi ini dengan keteraturannya kok nggak tabrakan gitu kan? Itu planet ada triliunan kok kenapa nggak tabrakan? Siapa yang ngatur? Allah. Anak bayi di dalam rahim kok kenapa masih bisa hidup? Kok bisa hidup dia? Siapa yang ngatur? Allah. Gitu kan? Lalu bayi pertama makannya nggak itu dulu, lalu nggak ada giginya. Kenapa nggak ada giginya? Makannya mimi susu dulu, gitu kan? Nah, itu yang ngatur semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di dalam diri ini keteraturan luar biasa. Minum, habis minum kita jungkir balik. Nggak turun tuh air tuh. Padahal mulut kita mangap. Gitu ya. Air nggak turun. Siapa yang ngatur tuh? Allah. Ada kecerdasan. Maka para filosof dia juga berkata, ini ada kecerdasan yang luar biasa. Ada mencetak gol nggak mungkin dia asal-asalan lalu tau-taunya gol. Oh dia sujud kepada Allah, ini yang maha kuasa. Nah itu. Jadi harus pakai dalil akli kepada orang-orang ateis. Itu bagiannya siapa? Bagian para filosof. Itu jagonya di situ. Penghafal Quran nggak bisa jawab gini-ginian. Itu dalilnya para filosof, para pemikir. Bagus. Sebelum Adam ada, yang ngelola siapa? Ada yang udah lahir belum ya? Ya Allah. Tapi kita belajar dari ayat. Mana ayatnya? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'. Gitu ya. Ini lagunya lagu lama nih, nggak kayak beliau nih. Lagunya update ya. Saya lagu ibarat ini lagu Bruri nih gitu ya. Ya. Kalau beliau ini lagu-lagu baru nih ya. Nah, di dalam Al-Baqarah ayat kalau nggak salah 30 ya. Qalu, malaikat berkata kepada Allah ketika Allah bilang kepada malaikat, aku akan jadikan pemimpin di muka bumi. Kata malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'. Apakah engkau akan menjadikan manusia itu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'? Engkau akan jadikan khalifah. Ya Allah, apakah engkau mau jadikan lagi makhluk-makhluk yang menumpahkan darah? May yufsidu fiha, merusak, wa yasfiku dima', menumpahkan darah, sedangkan kami ini bertasbih ya Allah. Dulu berarti ada di bumi sebelum Nabi Adam itu makhluk-makhluk yang merusak dan menumpahkan darah. Tapi bukan malaikat, karena kata malaikat wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami ini bertasbih, kami beribadah. Berarti ada golongan lain selain manusia, selain malaikat yang merusak dan menumpahkan darah. Saya mau tanya, makhluk selain manusia dan malaikat siapa kira-kira? Jin. Siapa lagi? Setan. Siapa lagi? Iblis. Siapa lagi? Malaikat enggak tadi ya? Malaikat atau manusia enggak? Yaitu jin. Jin itu jenisnya. Dedeng namanya iblis.
Jin yang goda manusia namanya setan. Jin yang gak goda nama manusia itulah jin muslim, gitu ya. Nah itu. Ada lagi nggak kelompok yang saling menumpahkan darah? Binatang, dinosaurus, lawan siapa tuh? T-Rex, lawan apa gitu kan? Brontosaurus gitu ya. Ya Allah itu. Pokoknya saurus-saurus gitulah. Ada saurus, ada yang gemuk-gemuk saurus. Kalau yang kurus tuh oraurus. Nggak diurusin dia. Jadi baik di saurus maupun oraurus itu ya, itu saling menumpahkan darah. Kata malaikat, maka siapakah sebelum Nabi Adam? Bisa jadi jin, bisa jadi dinosaurus itulah yang saling menumpahkan darah itu. Nah, jadi begitu ya. Karena ada di dalam Al-Qur'an dulu pernah terjadi pertumpahan darah. Oh berarti antar jin, kerajaan jin, gitu kan? Saya bangga bekerja di perusahaan yang menjunjung tinggi norma spiritual. Masya Allah. Tetapi yang agak mengganjal belakangan ini adalah persaingan. Yang pertama, dia bangga alhamdulillah. Yang kedua, bagaimana kompetisi yang islami. Yang pertama, kompetisi yang islami itu niatnya baik, gitu ya. Kita berprestasi itu dalam rangka niat baik, jangan dalam rangka semata-mata dunia aja gitu, tapi harus ada kemuliaan-kemuliaan. Yang kedua, kompetisi yang ada kejujuran di situ. Jadi sistemnya jujur. Kalau nggak jujur nggak apa-apa, kita didolimi di dunia nggak apa-apa, nanti di akhirat kita dapat. Nah kayak tadi ternyata bahkan sampai dipecat, nggak apa-apa, nggak usah khawatir, yang ngasih rezeki Allah bukan perusahaan, gitu kan? Ternyata hak dia harusnya 10, gara-gara kompetisinya gak sehat, dia cuma dapat 5. Tenang, 5 lagi Allah simpen. Tuh, begitu. Jadi kita yakin bahwa Allah Maha Adil. Yang ketiga, hilangkan sifat dengki. Kalau dengki kita menderita, itu ya, menderita sendiri. Lalu kita justru membantu orang yang membenci kita. Coba deh, ini jurus hebat. Kalau ini bisa kita lakukan, yang dengki sama kita akan sembuh, kitanya juga insya Allah hatinya bersih, Allah ngasih keberkahan buat kita. Begitu kurang lebih ya. Mudah-mudahan kita saling tolong menolong, kita tidak mendolimi orang dan tidak terdolimi. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.